Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Alfirdaus, NIM 2020111062, kelas manajemen 1B. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas tentang tasawuf, etika, akhlak, dan moral. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, An Abi Darda'in annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un asqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa inna Allaha la yubghidul fahishal badil. Dari Abu Darda radhiyallahu an bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin kelak ada pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seseorang yang keji lagi jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Secara historis dan teologis, akhlak dapat memadu perjalanan hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Tidakkah berlebihan bila misi utama kerasulan Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak manusia? Sejarah pun mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu diantara lain karena dukungan akhlaknya yang prima, hingga hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kepada umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah, diminta agar akhlak dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh dalam kehidupan di berbagai bidang. Mereka yang mematuhi permintaan ini dijamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf yang dikonotasikan dengan ahlus suffah, yang berarti sekelompok pada masa Rasulullah yang hidupnya banyak diisi dengan banyak berdiam diri di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdi hidupnya kepada Allah. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofa. Lafaz tersebut berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya nisbat, yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan diri di hadapan Tuhannya. Istilah tasawuf berasal dari kata sof. Makna tasawuf ini dinisbatkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di sof yang paling depan. Pendapat lain mengatakan istilah tasawuf dinisbatkan kepada orang-orang dari Bani Suffah. Salah satu contoh tasawuf diantaranya adalah selalu berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tertidur nyenyak, dia menyempatkan waktu untuk mengingat Allah dengan berzikir dan melaksanakan sholat tahajud. Senang berbagi kepada orang lain atau berperilaku dermawan, selalu ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, etika. Sederhananya, etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu, masyarakat, dan juga digambarkan sebagai filsafat moral. Istilah ini berasal dari kata etos Yunani yang dapat berarti kebiasaan, berkarakter, atau
disposisi. Etika mencakup beberapa hal berikut. Pertama, bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Kedua, hak dan tanggung jawab kita. Ketiga, bahasa benar dan salah. Keempat, keputusan moral, apa yang baik dan buruk. Ketiga, akhlak. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Maka bila sifat itu memunculkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka sifat itu disebut akhlak yang baik. Dan bila yang muncul dari sifat itu perbuatan-perbuatan buruk, maka disebut akhlak yang buruk. 4. Moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Contohnya, akhir-akhir ini banyak remaja yang memiliki perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Misalnya seperti kasus yang terjadi, yaitu 2 pelajar SMA ditangkap saat ikut pesta sabu-sabu. Kemungkinan kasus ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Perilaku seperti ini juga disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap harapan sosial, pelanggaran secara tidak sengaja maupun disengaja, karena mereka kurang bisa menyesuaikan diri terhadap harapan atau aturan-aturan sosial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Cukup sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.